Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat kepada pimpinan Klinik Kecantikan LBC Jemur, nggih. Kemudiannya kami hormati juga kepada Dokter Julia, ke Dokter Septina, Bu Nurul, Bu Devi Kumalasari, dan tim yang nanti akan gabung, nggih. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita baru berkumpul lagi nggih setelah sekian lama nggak bertemu di Zoom nggih. Itu nggih. Jadi pada saat ini atau kali ini kita akan membahas terkait dengan progres panjenengan dalam akreditasi klinik ya di bab satu terlebih dahulu. Nanti nggak apa-apa, bab duanya nanti bisa dikirim ke kami, nggih, untuk kami koreksi terlebih dahulu, gitu, nggih. Jadi monggo untuk Bapak Ibu bisa share screen, itu sudah saya jadikan co-host semuanya, bisa share screen terkait dengan dokumen yang sudah disiapkan oleh klinik LBC Jemur, gitu. Monggo Bapak Ibu. Dokter mohon izin untuk kami belum bisa share screen terkait untuk hasilnya, tapi untuk bab satu ini beberapa sudah saya buat ya dok ya untuk bab satu terutama bab satu kan infonya dari pimpinan ya dok gitu. Jadi kalau untuk bab satu mungkin saya bisa sharekan nanti. Saya nggak bisa share screen di sini dok, saya kirimkan aja nanti ya by WA. Untuk bab satu itu terkait seperti visi misi seperti itu Mm-mm, ya dokter ya. mm-mm. Jadi kita bahas dulu ya. Spesifikasinya Nah, nanti sebentar oke. tak buka lagi ya filenya ya. Oke. Mana ya? File. Nah, ini ya di bab satu. Oke. Nah, eh sudah keluar nih. Iya sudah Nah, dokter. ini ya saya bukan dokter. Saya Maaf. kayak penyuluh. Maaf Pak Agong. Iya, Iya. yang dokter dokter Alfi. Iya. Iya, Ngapunten. ini nggak apa-apa. Kita mulai nggih. Nah, ini di bab satu Ya. itu terkait dengan tata kelola klinik. Jadi yang dibahas di sini adalah bagaimana proses klinik untuk mempersiapkan segala sesuatunya, nggih, terutama untuk manajemennya ya, manajemennya dari mulai dari perencanaannya sampai pelaksanaan dan evaluasinya. Jadi seperti itu kalau di bab satu. Jadi intinya adalah nanti kita lihat apakah klinik sudah menetapkan terkait dengan pedoman tata naskah yang digunakan. Gitu nggih. Yes, siap. Kemudian yang kedua adalah apakah klinik sudah menetapkan terkait dengan visi, misi, tujuan itu. Jadi nggak usah tata nilai. Tata nilai itu tidak digunakan di klinik ya. Jadi digunakan untuk puskesmas gitu ya. Iya, Jadi baik. nanti kalau ada di dokumen Bapak Ibu terkait dengan tata nilai itu nanti bisa dihapus karena memang tidak di apa ya tidak dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan terkait hal tersebut. Jadi hanya ada visi, misi dan tujuan gitu kan. Nah, kita tahu sendiri, kita ketahui bersama adalah klinik merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan ya yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Jadi ada medis dasar maupun spesialistik, bergantung dari jenis kliniknya, baik itu klinik pratama maupun klinik utama. Jadi tetap pelayanannya meskipun klinik kecantikan itu harus sesuai dengan standar pelayanan kedokteran. Makanya di aspek itu ada beberapa alat kesehatan yang harus dimiliki oleh klinik, termasuk klinik kecantikan, klinik BNN, pokoknya semua klinik ya itu. Jadi misalkan kayak kemarin ada spatula, kemudian apa ya, palu ya, yang palu untuk refleks itu ya dan lain sebagainya lah. Jenengan kan eh, buat apa sih klinik kecantikan pakai itu? Nah, itu sebagai ini standar pelayanan kedokteran minimal yang harus ada. Ya, seperti itu. Kemudian ada pelayanan paripurna, maksudnya ya mulai dari pasien mendaftar sampai nanti pulang ya entah itu ada farmasi atau tidak itu tetap harus sesuai
alurnya gitu ya. Dan berkesinambungan itu maksudnya ya terus menerus pelayanannya sama, jadi nggak terputus ya. Sekarang baik terus besoknya lagi jelek dan lain sebagainya. Jadi harus tetap konstan ya, harus ataupun pelayanannya menjadi lebih meningkat. Makanya pelayanannya harus berkesinambungan. Nah, ini klinik pratama dan klinik utama. Jadi kalau jenengan termasuk adalah klinik pratama ya, karena menyelenggarakan pelayanan medis dasar sesuai dengan kompetensi dokter ataupun dokter gigi. Kemudian klinik utama yaitu adalah klinik medis spesialistik atau medis dasar dan spesialistik. Jadi sama-sama klinik pertama dan utama itu ada klinik rawat jalan dan klinik rawat inap. Sama BNN, kemudian jenengan klinik kecantikan itu sama. Ada rawat jalan dan rawat inap. Kemudian terkait dengan standar akreditasi itu ada di sini ada istilahnya bab. Bab itu adalah topik utama terkait dengan prosesnya. Ya, seperti bab satu itu terkait dengan tata kelola tata kelolanya ya. Jadi tata kelola terkait kliniknya. Kemudian yang kedua adalah terkait mutunya, yaitu peningkatan mutu dan keselamatan pasien, serta nanti yang bab tiga yang menjadi apa jantungnya dari klinik yaitu penyelenggaraan kesehatan perorangan. Ya, jadi yang menjadi inti dari klinik itu adalah di bab 3. Kalau yang di puskesmas itu adalah bab satu, bab 2 dan bab 4. Tetapi kalau di klinik itu adalah di bab 3. Makanya EP-nya ini paling banyak 67 dibandingkan dengan bab satu dan bab 2. Karena memang rohnya untuk klinik ya bab 3 ini. Gitu. Kemudian standar. Standar itu adalah hal yang harus dinilai dalam akreditasi. Jadi ada beberapa standar, ada 22 standar, di mana di bab satu ada 4, bab 2 ada 3, bab 3 ada 15. Nah, sebelum menuju ke elemen penilaian, jadi Bapak Ibu harus memahami terkait dengan maksud dan tujuan terlebih dahulu. Ya, jadi jangan lihat elemen penilaian, karena lihat elemen penilaian nanti bingung ya, cuman satu kalimat gitu aja. Tapi kalau melihat maksud dan tujuan itu sudah dijabarkan dengan jelas dan rinci apa yang diminta di elemen penilaian. Jadi seperti itu. Ini ya nanti yang di tata kelola klinik nanti bisa ditanyakan apa yang menjadi kendala, terutama di standar titik 1.1 yaitu pengorganisasian, 1.2 terkait dengan SDM, 1.3 terkait fasilitas dan keselamatan, 1.4 terkait dengan tata kelola kerjasama. Jadi bagaimana nanti kerjasama yang dilakukan oleh klinik. Gitu, nggih. Jadi ini langsung saja. Nah ini terkait tata kelola klinik itu harus mencakup visi misi, tata kelola dan struktur, uraian tugas, SDM dan fasilitas pelayanan yang ada di klinik tersebut. Kita lihat di standar 1.1. Nah, di sini dalam mengemban tugas, tanggung jawab, dan wewenang, klinik harus menyusun struktur organisasi. Nah, jangan lupa juga harus disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuannya. Jadi nanti strukturnya itu harus selaras atau sesuai dengan visi, misi, dan tujuan klinik. Nah, struktur itu harus ada uraian tugas dan tanggung jawab, wewenang dan komunikasi, kerjasama dan keterkaitan antar petugas. Jadi di dalam struktur bukan hanya bagannya saja, tetapi di dalamnya harus ada tugasnya ngapain saja, tanggung jawabnya apa saja, wewenangnya apa saja, kerjasama apa saja yang harus dilakukan. Kemudian satu sama lain itu apa kaitannya, itu harus tertulis di situ. Jadi nggak hanya struktur, tetapi juga harus dijelaskan di dalamnya tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Nah, jadi jangan lihat di elemen penilaian. Jadi elemen penilaiannya kan cuma segini ya, Bapak Ibu. Tersedia visi misi tujuan klinik. Nah, ini kan maksudnya apa? Kita kan nggak paham. Kita lihat di maksud dan tujuan di sebelahnya. Tersedia visi misi. Ternyata yang diminta adalah klinik menetapkan visi misi dan tujuan. Berarti adalah SK. Ya, jadi SK terkait visi, misi, dan tujuan. Nah, tetapi dalam menyusun SK itu kan perlu ada proses ya di dalamnya. Jadi nanti bisa ditambahkan proses terkait dengan penyelarasan visi, misi, tujuan klinik LBC. Nah, kapan itu dia lakukan sosialisasi? Ya monggo Bapak Ibu sepakati bersama di sana. Kapan dilakukan? Di bulan apa? Di tahun 2024. Ya, Januari, apakah Februari atau Maret dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah struktur organisasi klinik ditetapkan oleh pemilik atau pejabat berwenang. Di sini ini bisa pimpinan klinik atau pimpinan cabang nanti yang tanda tangan, gitu. Itu bisa. Ya, jadi nanti
perlu menyusun struktur organisasi disertai dengan pe- disertai dengan uraian tugas dan wewenangnya. Jadi setelah ada struktur nanti di dalamnya ada uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang. Tuh. Itu yang nomor dua. Yang nomor tiga ini berbeda lagi. Ya, bedanya adalah tersedia uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang yang ditetapkan. Jadi nanti kalau ini adalah menunjuk nama, ya, nama. Jadi si A uraian tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, wewenangnya apa. Bedanya yang sama nomor dua adalah nomor dua itu masih secara umum. Misalkan beautician, dokter umum, kemudian pimpinan klinik. Nah, itu. Tapi kalau yang nomor tiga sudah sebut nama. Ya, misalkan Bu Devi sebagai pimpinan klinik, tugasnya ngapain aja, tanggung jawabnya apa saja, wewenangnya apa saja itu. Kalau nomor dua tidak menyebut nama, masih secara umum, pimpinan klinik, PJ klinik, PJ PPI, MFK gitu. Baru yang menyebut nama baru nomor tiga. Tetapi tidak apa-apa di nomor dua itu di samping itu ditambahkan nama-namanya. Ya itu tidak apa-apa. Itu karena nomor satu, dua, dan tiga itu saling berkaitan, gitu nggih. Kemudian ini yang dinilai apa saja tersedia visi, misi, dan tujuan klinik. Jadi nanti apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan nilai 10 maka harus lengkap. Ada penetapan atau SK visi, misi, dan tujuan. Nah, dalam membentuk SK itu perlu apa? Perlu ada bukti rapatnya. Bukti rapatnya mana? Ya monggo panjenengan lengkapi gitu. Jadi mulai dari undangan, daftar hadir, kemudian notulennya rapat, ya apa yang dibahas di dalam rapat, dan foto. Tuh. Kemudian struktur organisasi sama. Strukturnya ada nggak? Dibikin sudah apa apakah sudah dibikin atau tidak? Makanya yang ditanyakan pertama adalah terdapat struktur organisasi klinik dalam dokumen pendirian klinik atau dokumen lain yang sah. Maksudnya ini adalah SK. Kemudian bukti penyampaian informasi struktur organisasi klinik. Jadi jangan sampai eh, klinik tersebut misalkan atau masing-masing karyawan itu tidak paham tugasnya apa sih, wewenangnya apa sih, tanggung jawabnya apa sih, atau jangan-jangan eh, mereka tidak tahu siapa PJPPI-nya, siapa nanti yang menjadi PJMFK, karena nanti akan ditanyakan oleh surveyornya siapa PJPPI di sini dan itu secara acak. Ya, secara acak. Jadi paling tidak semuanya harus tahu siapa PJPPI, siapa PJ-PJ-nya dan lain sebagainya. Itu ya, penanggung jawab kliniknya siapa itu tanpa harus mengetahui tugas pokoknya. Yang penting adalah kalau ditanya misalnya siapa PJPPI-nya. Nah, itu langsung bisa menjawab semua staf yang ada di klinik. Kemudian tersedia uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang. Terdapat dokumen yang sah yang mencantumkan uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang. Jadi di sini adalah bagaimana di dalam dokumen tersebut ada uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang. Jadi nanti ada misalkan nama Bu Devi atau Dokter Julia sebagai apa di situ. Misalkan penanggung jawab klinik, tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, wewenangnya apa, atau punya tugas tambahan sebagai PJPPI atau PJ Mutu. Kemudian nanti kita akan lakukan wawancara. Apakah sudah memahami tugasnya masing-masing itu sesuai dengan yang dituliskan di SK? Gitu. Kalau yang ini berarti nanti akan ditanyakan ke yang bersangkutan. Kalau yang nomor dua akan ditanyakan secara acak ya. Karena apa? Karena supaya misalkan ada yang tanya, saya ingin bertemu pada PJ klinik gitu ya, ataupun siap pada penanggung jawab PPI. Jadi semua karyawan itu harus tahu, oh, anu Pak, PJ PPI-nya ke si A, si B, si C gitu. Jadi nggak akan bilang seperti ini. Aduh, saya nggak tahu Pak PJ PPI-nya siapa seperti itu. Jadi jangan sampai nanti pada saat survei nggak ada yang tahu siapa PJ PPI-nya, siapa PJMFK-nya. Jadi yang EP2 itu wawancaranya seperti itu nanti. Oke. Kemudian tata kelola sumber daya manusia. Nah, klinik memiliki tata kelola sumber daya manusia meliputi perencanaan, pemetaan kebutuhan, rekrutmen, evaluasi, dan pengembangan sumber daya. Jadi nanti dilihat bagaimana jumlah, jenis, dan kompetensinya. Apakah sudah sesuai yang ada di klinik. Nanti dicocokkan sama aplikasi SIDM-kesnya klinik gitu. Ya, sebentar ya Bu. Jumlah dan
Oke. Adek, kunci. Oh, itu kan. Mama ini. Hah? Lama aja kok sama. Anjing, nama lemari juga. Oh, iki. Kamu piro? Kamu dapat, Bu? Oke. Oke, sama-sama. Terus dari itu lagi ya. Oke, selanjutnya adalah jumlah dan kualifikasi ketenagaan klinik ya. Jadi penanggung jawab klinik itu harus dokter, dokter spesialis atau dokter gigi. Kalau kalau penanggung jawab klinik utama dan pratama itu sama ya, dokter, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis. Dan jangan lupa harus memiliki SIP dan dapat merangkap sebagai pemberi pelayanan. Penanggung jawab hanya dapat menjadi penanggung jawab satu klinik. Jadi nggak boleh, misalkan Dokter Julia ke klinik yang lainnya itu hanya satu, karena di aplikasi SIDMKes-nya itu sudah tercatat hanya satu klinik. Gitu, nggih. Nah, apa saja file-file kepegawaian yang harus dipenuhi? Yang pertama, kualifikasinya. Apakah benar di situ tuh sudah sesuai nggih, kualifikasinya tadi? Misalkan untuk menjadi penanggung jawab klinik itu harus dokter umum, dokter gigi atau dokter spesialis. Apakah itu sudah benar? Kemudian pendidikannya juga harus sesuai tadi. Misalkan penanggung jawab klinik ya harus dokter, dokter gigi atau dokter spesialis. Kemudian pelatihan dan kompetensi yang diikuti, ya monggo, itu harus sesuai juga. Misalkan nanti ada pelatihan PPI, ya berarti nanti siapa yang cocok, yang harus mengikuti tersebut, atau mungkin ada perawat di situ, ada dokternya, atau siapa yang akan dikirim. Jadi harus sesuai dengan kompetensinya. Kemudian STR dan SIP jangan lupa dicantumkan juga yang bagi tenaga kesehatan. Tetapi apabila ini mungkin masa berlakunya habis, ya monggo diberikan kami bukti untuk perpanjangannya mana, proses masih proses. Prosesnya seperti apa? Jadi dilampirkan yang masih proses gitu. Kemudian uraian tugas yang tadi itu juga dilampirkan. Kemudian sertifikat pelatihan kalau ada sertifikat. Kemudian penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja ini kalau di LBC kan setiap 1 bulan sekali. Nah, itu manggo dilampirkan semuanya penilaiannya dan uraian kompetensi. Jadi kompetensinya misalkan kalau dokter berarti kan harus punya kompetensi misalkan BCLS, ACLS ya dan lain sebagainya sesuai dengan kompetensinya dokter. Meskipun di klinik kecantikan tetap PPGD dan lain sebagainya harus tetap menguasai gitu nggih. Kemudian evaluasi kinerja harus dilakukan secara berkala. Kan sudah dilakukan nggih di LBC itu setiap 1 bulan sekali. Tuh. Kemudian elemen penilaiannya apa yang diminta adalah perhitungan ABK ya. Di klinik LBC itu sudah ada patokan atau pakemnya untuk penyusunan ABK-nya nggih. Itu sudah ada rumusnya kayaknya dari pusat. Itu tinggal panjenengan menyesuaikan yang ada di masing-masing cabang ya, sudah ada kolomnya. Tinggal mengisi tupoksinya, kemudian tinggal mengisi berapa jumlah pasiennya atau kliennya dan lain sebagainya. Kemudian file kepegawaiannya jangan lupa diperbaharui secara berkala. Kalau ada yang ikut pelatihan, yang monggo segera diberikan kepada bagian kepegawaian untuk diupdate. Kemudian kinerja evaluasinya juga sama, karena setiap bulan monggo diarsipkan. Apabila mungkin ada nilai yang kurang, nggih, monggo dilakukan pembinaan gitu. Jadi ini nggih, supaya panjenengan lengkap mendapatkan nilai 10, berarti nanti di nomor 1 itu dilakukan wawancara kepada pimpinan klinik tentang proses perencanaan kebutuhan. Apakah di klinik tersebut, di LBC itu sudah pas jumlah dokternya, jumlah beauticiannya, jumlah administrasinya, itu berdasarkan perhitungan ABK yang sudah panjenengan lakukan gitu. Kemudian kalau file kepegawaian ya dilihat nanti
apakah semuanya sudah sesuai syarat, SIP-nya masih berlaku dan lain sebagainya sama kinerja SDM-nya gitu. Kemudian MFK atau Tata Kelola Fasilitas dan Keselamatan, di mana klinik harus menyediakan fasilitas yang aman, berfungsi dan suportif bagi pasien, keluarga, staf, dan pengunjung. Klinik juga harus menyediakan peralatan kesehatan yang sesuai. Nah, ini nanti yang disusun apa? Keselamatan dan keamanan, bahan berbahaya beracun dan limbah B3, penanggulangan bencana, sistem proteksi kebakaran, peralatan medis, sistem utilitas, listrik, air, dan gas medis, serta sarana sanitasi, maksudnya ini IPAL ya, sarana sanitasi ini, kemudian sampah domestik dan limbahnya. Nah, yang pertama, bukti perizinan yang sesuai dengan ketentuan. Jadi nanti monggo semua perizinan yang ada di LBC, monggo panjenengan lampirkan ya, itu mulai dari SIO, NIB, IMB dan lain sebagainya. Ya, NPWP itu. Kemudian program manajemen resiko fasilitas. Tadi yang ini ada 7 ini nanti disusun kapan melakukan keselamatan keamanan, kapan dilakukan pengangkutan limbah B3, bagaimana pengangkutannya, dengan siapa bekerjasama, kemudian bagaimana proteksi kebakarannya, apakah sudah ada APAR, helm keselamatannya yang ada 4 itu, kemudian pemeliharaannya bagaimana, kemudian peralatan medisnya apakah sudah sesuai standar semuanya, apakah sudah terpenuhi, apakah sudah dilakukan kalibrasi dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 3 adalah tersedia daftar inventaris. Nah, daftar inventaris ini jadi semuanya, nggih, baik itu yang medis maupun non medis maupun penunjang. Jadi berbeda dengan nanti yang nomor 10. Kalau nomor 3 ini jadi yang ada di Aspak itu semuanya dilakukan inventaris dan ada bukti pemeliharaan sarana. Ya, misalkan pemeliharaan AC, pemeliharaan meja, kursi, komputer, atau CCTV, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah pelaksanaan pengamanan dan pengawasan akses keluar masuk Fasiankes. Jadi ini di sini dibutuhkan yang pertama adalah SOP. Nah, jadi kalau dibutuhkan SOP berarti kalau ada SOP berarti butuh SK. Jadi nanti ada SK, SOP terkait pelaksanaan pengamanan dan pengawasan. Kemudian yang kedua, pakai apa pelaksanaan pengamanan dan pengawasannya akses keluar masuk Fasiankesnya? Apakah menggunakan CCTV? Apakah menggunakan satpam atau seperti apa ini ya? Nanti dilihat di sini. Atau mungkin ada buku tamu ya, buku tamu dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah bukti pengelolaan bahan beracun dan berbahaya. Nah, di sini nanti kita lihat dengan siapa kerjasamanya pihak ketiganya. Dengan PT ARA kayaknya gitu kan. Kayaknya PT Iya, ARA ya betul. kayaknya ya kalau LBC ya Iya, kayaknya. betul. Hmm. Betul dengan PT Ara. Nggih, PT Arat Bu Devi nggih itu kemudian nanti dokumen kontraknya ada nggak? Kemudian manifestnya, kemudian kapan pengangkutannya setiap bulan atau setiap 2 bulan atau setiap 3 bulan. Kemudian nanti kita lihat juga terkait yang mengangkut ya dari kliniknya. Jadi kan masing-masing tempat itu kan menghasilkan limbah B3. Nah, itu bagaimana staf di klinik LBC itu mengambil dari masing-masing tempat untuk ditempatkan di kulkas ya. Kulkas itu kan ke freezer. Itu bagaimana penggunaan APD-nya? Apakah sudah menggunakan APD level 2 atau tidak ya? Kemudian jangan sampai bungkus-bungkusnya itu dimasukkan ke kulkas ya. Karena itu juga bukan termasuk limbah B3 ya. Bungkusnya itu, plastiknya itu loh. Jadi dimasukkan di limbah non medis ya. Itu kemarin ada yang dimasukkan ke kulkas. Itu. Jadi itu plastiknya itu bukan ya, kecuali kalau jarum suntiknya iya. Ya, tapi kalau plastiknya jarum suntiknya itu enggak. Ya, jangan dimasukkan ke situ ya, plastiknya itu. Ya, itu. Kemudian nanti bagaimana penyimpanannya di kulkas? Siapa yang mengaksesnya? Jadi yang mengakses siapa? Yang pertama penanggung jawab klinik jelas. Pimpinan klinik sama yang satunya adalah petugas yang membawa limbahnya itu ke kulkas tersebut, penyimpanan sementara. Jadi ada 3 orang yang memegang kuncinya. Jadi nggak boleh semuanya bisa masuk ke situ. Hanya 3 orang. Ya, jadi yang ngangkut, ya, kemudian PJ klinik sama
pimpinan klinik. Jadi nggak semuanya bisa megang kunci itu, nggak bisa semuanya masuk semuanya, gitu ya. Jadi semuanya bisa mengakses itu. Kemudian nanti jangan lupa difoto pada saat pengangkutannya, jangan lupa difoto juga pada saat nimbang, ya. Kemudian nanti buktinya, manifestnya dan lain sebagainya. Kemudian pengelolaan sampah domestik. Nah ini sampah domestik itu jangan lupa kerjasamanya dengan siapa, Pak RW atau Pak RT atau siapa itu bikinkan seperti perjanjian biasa sederhana aja gitu ya, atau dengan DLH atau dengan siapa gitu ya. Kemudian jangan lupa juga foto pas waktu ngangkut ya ke tempat pembuangan sementara di depan. Biasanya kan di LBC kan di depan gitu ya. Nah, itu siapa yang mengangkut, kemudian nanti yang ngambil sampahnya itu yang dari tempat pengangkutan sementara itu siapa. Nah, jam berapa panjenengan mengangkutnya kalau dari LBC ke tempat pembuangan sementara, apakah jam 5 sore, jam 5 atau jam 4 sore dan lain sebagainya ya. Kemudian nanti petugasnya yang kerjasama tadi itu atau Pak dari RT atau dari RW atau dari DLH itu kapan ngangkutnya? Apakah jam 5 pagi, jam 4 pagi atau jam 6 pagi? Monggo panjenengan itu dokumentasikan ya itu. Kemudian jangan lupa tanda buktinya kalau sudah diangkut ya. Tanda buktinya sama tukang sampahnya itu ya. Kemudian alat pemadam api ringan. Api ringan ini berarti apar ya. Jadi ada apar, kemudian nanti kita lihat pemasangannya tingginya harus 120 sampai 140 cm dari bawah lantai. Ya, 120 sampai 140 cm dari bawah lantai. Kemudian kemudian nanti ada aparnya juga, kemudian ada bukti pemeliharaannya, kartu pemeliharaan. Kemudian nanti ada helmnya. Kemudian nanti juga ada jadwal ya, jadwal untuk penggunaan aparnya tadi ya. Misalkan hari Senin siapa, hari Selasa siapa, atau mungkin sama semua nggak apa-apa. Setiap harinya sama nggak apa-apa. Yang penting adalah ada namanya. Yang pakai helm merah siapa, biru siapa, putih siapa, kuning siapa gitu. Kemudian penanda jalur. Nah, penanda jalur ini LBC sudah ada kan di depan tulisan LBC yang gede. Jadi kalau dari jalan tuh kelihatan, oh itu LBC di, di seberang jalan, jadi kelihatan. Itu sudah ada, nanti tinggal difoto. Kemudian kalau masuk itu kan biasanya ada tulisannya tuh, eh, ruang pendaftaran, ruang farmasi, ruang apa, toilet, ke kanan, ke kiri. Nah itu nanti foto, tinggal difoto aja. Jangan difoto pintunya ya, agak ke belakang. Jadi jangan pas fotonya pintunya aja, tak ada tulisannya. Jadi agak ke belakang, jadi biar kelihatan secara utuh denahnya. Jangan jangan cuma foto pas ada tulisannya misalkan toilet, jadi cuma toiletnya aja, jadi nggak kelihatan pintunya. Jadi ya tetap foto secara utuh gitu ya. Kemudian jalur evakuasi. Nah, jalur evakuasi jangan lupa dipasang dengan benar. Ya, tingginya berapa? 20 sampai 40 cm dari bawah lantai. Ya, itu ukurannya. Dari bawah lantai 20 sampai 40 cm untuk jalur evakuasi. Kemudian titik kumpul ditaruh di mana? Ditaruh di lahan yang luas atau di tempat parkir. Tetapi jangan lupa harus bebas dari kendaraan. Ya, bebas dari kendaraan. Misalkan nggak ada mobil, nggak ada sepeda. Pak, sopo Pak? Pak? Stop, stop, stop. Itu. Kemudian tersedia bukti larangan merokok ya. Jadi nanti panjenengan bikin SK larangan merokok sama ada bukti bebas asap rokok gitu ya. Mungkin ada logo atau mungkin ada slogan di situ ya. Kemudian yang nomor 10 adalah daftar inventaris. Jadi daftar inventaris ini ya. Oh, iki seliko. Daftar daftar inventaris. Nah, daftar inventaris ini berarti daftar inventaris alat medis ya. Alat medis yang ada di LBC. Ya, kemudian nanti bukti pemeliharaannya kalau ada pemeliharaan. Misalkan ada alat yang rusak itu harus dipelihara itu monggo di list.
Kemudian mana-mana saja alat yang dikalibrasi alat medisnya, kalau ada monggo disertakan gitu nggih. Seperti itu. Kemudian ini sama sudah sesuai tadi nggih. Lanjut ke tata kelola kerjasama. Jadi di sini kerjasama yang dilakukan adalah semua kerjasama, baik itu dengan kontrak klinis maupun kontrak manajemen. Apa itu kontrak klinis? Adalah perjanjian kerjasama antara klinis dengan individu staf. Maksudnya seluruh staf yang ada di klinik LBC Jemur ya. Atau dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain, puskesmas, rumah sakit, atau mungkin dengan lab, atau mungkin dengan apotek dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kontrak manajemen adalah kontrak perjanjian kerjasama antara klinik dengan badan hukum yang menyediakan alkes dan pelayanan non klinis. Contohnya tadi limbah B3, sampah non med, apa sampah domestik, kemudian apalagi banyak ya di sini. Nanti monggo panjenengan list semuanya gitu nggih. Nah, dokumen kontrak ini jangan lupa dievaluasi oleh pemilik dan penanggung jawab klinik. Jadi dilihat apakah masih sesuai antara pihak klinik dengan pihak yang menjadi pihak ketiga tadi. Jadi nanti yang dinilai apa? Ada dokumen kontraknya ya lengkap, ya pada perjanjiannya lengkap. Jadi biasanya kalau ada materai ya, kalau dokumen kontrak atau perjanjian kerjasama penyimpan tanda tangan biasa nggak apa-apa. Kayak domestik kan biasanya kalau Pak RT cuma tanda tangan biasa kan, antara LBC sama apa RT-nya biasanya cuma stempel RT RW kan itu. Kemudian dokumen kontraknya harus jelas ada indikatornya, misalkan per kilonya kalau limbah B3 itu per kilonya berapa berapa rupiah atau 30.000 kalau PT ARA mungkin ya. Kemudian ngangkutnya apa 3 bulan sekali, 1 tahun sekali atau seperti apa, itu harus dijelaskan situ. Misalkan ada kenaikan harga itu seperti apa itu dijelaskan. Kemudian dimonitoring apakah itu sudah sesuai dengan dokumen kontrak yang dituliskan tadi atau mungkin tidak sama, nggih, apa yang harus dilakukan oleh klinik. Kemudian tindak lanjutnya apa. Jadi harus dilakukan monitoring dan evaluasi. Jadi itu Bu Dokter yang bisa saya sampaikan. Monggo mungkin ada yang ditanyakan terkait penyusunan bab 1 terlebih dahulu. Monggo. Sebelum kita ke bab 2. Ya, terima kasih banyak sebelumnya Pak Agung. Mohon Oke. izin untuk pembuatan SPO, itu kan ada nomor dokumen, nomor revisi, seperti itu. Acuannya bagaimana, Ge? Itu nanti dikosongi dulu ya dokter karena jenengan kalau terkait sama revisi itu kan masih baru menyusun gitu. Jadi itu nanti dikosongi, di strip aja. Ya, nanti kalau misalkan panjenengan sudah melakukan, sudah menyusun, ya. Jadi misalkan sekarang kan ini kan masih awal nih. Jadi itu masih SOP-nya kan masih baru ya. Jadi di strip aja kalau revisi. Jadi apabila nanti sudah panjenengan tetapkan SPO tadi, kemudian nanti ada revisi, baru nanti ditulis revisi 1 gitu. Untuk nomor dokumennya juga ya, Pak, ya Nah, nomor dikosongin nomor semua, baru. dokumen itu caranya adalah panjenengan harus melis dulu ya, Dok. Bu Devi, di list dulu. Jadi kebutuhan SK, SPO, pedoman, panduannya itu ada berapa yang ada di klinik. Baik bab 1, bab 2, bab 3. Jangan diberi nomor terlebih dahulu. Diurutkan terlebih dahulu. Mana yang menjadi prioritas. Ya, bab 1, bab 2, bab 3 dibikin dulu. Dikumpulkan, dicatat. Apa saja yang menjadi SK, SOP, atau SPO, kemudian pedoman panduannya dikumpulkan dulu, baru nanti diberi nomor. Oh, baik. Diurutkan. Oh, ini yang pertama nomor ini. Oh, yang kedua ini. Oh, yang ketiga ini. Misalkan visi misi otomatis dia nomor 1. Struktur berarti nomor 2. Kemudian nomor 3 penanggung jawab ya. Kemudian kan penanggung jawab itu kan ada banyak tuh. Atau Bu Devi ya. Ada Ya. penanggung jawab PPI, ada penanggung jawab mutu. Lah itu sudah diurutkan sudah. Ya, ya. Nanti baru Sudah. ke SK yang lain. Kemudian jangan lupa tanggalnya disesuaikan. Kan nggak mungkin sehari bisa bikin 30 SOP toh. Baik. Kan nggak mungkin. Jadi panjenengan atur. Sehari itu bikin 10 SOP, 10 SK. Jadi kan nggak mungkin jenengan mau bikin
Sehari itu 30 SOP, 30 SK. Berarti jenengan kan nggak pelayanan nanti. Iya, iya, baik. Jenengan berarti ngerjakan SK, terus SOP, lupa nggak pelayanan di bab tiganya nanti. Iya, baik. Jing, malah mumet nanti, Pak. Iya, itu. Makanya harus disesuaikan ya. Jadi sehari paling enggak bikin SK 3 atau 4, SOP-nya 4 gitu. Jadi disesuaikan aja gitu. Jangan pas karena untuk akreditasi bikin SK SOP lupa, nggak bikin nggak ngaku pelayanan. Akhirnya sehari itu bisa sampai dilihat nanti kalau di list jadi 30 SK, 30 SOP lah. Ini kapan pelayanannya? Padahal ya dengan ada pelayanan pada waktu itu. Itu ya. Jadi Iya, disesuaikan aja. betul. Iya, iya, Pak. Iya, betul. Eh, untuk ini Pak, Apa? untuk struktur organisasi, kita kan Mm-mm, kalau struktur organisasi di klinik itu ada sendiri, seperti mm-mm, cuman pimpinan cabang, penanggung jawab klinik, mm-mm, kemudian koordinator beauty, penanggung jawab apa CS, kemudian mm-mm, keamanan, kayak gitu lebih simpel kalau yang di mm-mm. LPC, Pak. Gitu. Tapi kalau yang untuk akreditasi ini kan saya lihat ada struktur organisasinya lebih spesifik seperti ada Mm-mm, koordinator PMKF, mm-mm, PMKP, Mutu, PPI, K3, mm-mm, MFK seperti itu ya Pak ya. mm-mm. Jadi kita acuannya ke struktur organisasi yang dijelaskan tadi ya Pak ya. Iya, Maksudnya yang jadi anu lebih Bu, spesifik. Bu Devi, itu kan kalau yang dari pimpinan pusat itu kan sudah ada nggak? Kalau jenengan nggih, nanti itu dimodifikasi, jadi dibikin SK lagi. Jadi nanti matur ke surveyornya ini bukan turunan dari pimpinan pusat gitu. Jadi nanti di SK-nya, SK SK struktur organisasi dimasukkan yang mengingat ya, mengingatnya itu ya, ya menimbangnya itu ya nanti undang-undang dan lain sebagainya itu nanti di situ ya mengingat menimbang kan. Nah, menimbangnya itu nanti dimasukkan dari SK dari pimpinan pusat gitu. Merujuk dari SK pimpinan pusat. Jadi ada masuk gitu. Jadi tetap SK pimpinan pusatnya kan untuk menunjuk jenengan misalkan sebagai pimpinan cabang kan. Itu kemudian nanti dari pimpinan cabang itu bisa di breakdown. Jadi tanda tangannya enggak apa-apa, bukan pimpinan pusat. Nanti di SK struktur organisasi tanda tangannya pimpinan cabang itu tidak apa-apa. Gitu. Karena panjenengan merujuk dari pimpinan pusat gitu, enggak apa-apa. Jadi jenengan nanti yang menentukan siapa yang jadi PJMFK, PJPPI dan lain sebagainya gitu. Ya, baik Bapak. Mm-mm. Eh, mohon petunjuknya kalau untuk struktur organisasi yang dibutuhkan untuk nakes itu soalnya kita kan kalau untuk nakes memang terbatas Pak. Terus Mm-mm. mohon izin saya juga menyampaikan kalau untuk pimpinan cabang itu juga merangkap sebagai apoteker penanggung jawab apa gitu. Mm-mm. Jadi di sini kan saya juga terkait dengan bab 1 dan bab 3 gitu Pak. Mm-mm. Iya, untuk yang nakes sendiri dan non nakes bagaimana ya Pak ya? Nah, kalau yang FK. MFK, berarti MFK nanti bisa pakai yang tenaga non klinis juga nggak apa-apa sih, Bu. Yang penting adalah dia paham terkait alat kesehatan yang ada di situ. Atau mungkin perawatnya ada berapa? Maaf Pak, tidak ada Oh iya karena sih, saya beautician. desain. Ya lupa beautician, Ya, beautician. beauticiannya ada 6 non medis semua. Oh iya non medis. Oh tapi nggak apa-apa sih kalau beauticiannya di anu di MFK yang paham nanti kan ada dokternya kan yang membantu nanti pada PJ kliniknya Iya, kan. Nah, nanti oh yang iya. itu ada di pasar untuk PJMFK. Tapi kalau PPI tidak boleh, tidak diperkenalkan harus tenaga medis. PPI harus tenaga medis, bisa Iya, bisa nakes bisa nakes farmasi ya Pak ya. iya. PPI mutu itu tidak boleh, harus tetap nakes. Ya baik. Mutu karena mutunya klinik itu tidak diperkenankan itu harus medis. Mereka medis bisa admin Bisa. ya Pak ya, bisa Bisa, FO. tapi paling tidak kalau putu itu ke dokter. Oke, Mutu karena tanggung jawabnya nanti kan ke bab 3 juga, pelayanan. yang mutu Pak, maaf. Ya, mutu, mutu. Kalau Oh, PPI kan bisa nanti ke rekam medisnya atau siapa gitu. Tapi kalau yang mutu itu paling tidak dokter umum atau dokter spesialisnya gitu. Heeh. oh gitu. Jadi yang mutu ini saya ralat bukan
bukan nakes ini ya Pak ya, nggak apa-apa ya. Berarti Iya. ke dokter Pak. Iya, karena dia nanti yang kan gini, di indikator mutu nasional itu ada beberapa komponen medis ya. Kemudian indikator prioritas dan unit layanan itu kebanyakan medis. Nah, itu sebaiknya adalah dokter umum atau dokter giginya. Karena nanti terkait dengan kelengkapan pengisian rekam medis, kemudian ketepatan waktu pelayanan dan lain sebagainya, itu harus harus memang yang benar-benar memahami terkait itu. Kalau misalkan diberikan kepada non medis ataupun misalkan diberikan ke saya gitu ya, saya juga masih belum paham terkait pengisian rekam medis, apakah itu sudah lengkap atau tidak, itu seperti itu. Baik dokter. Mm-mm. Baik Pak. Pak Jadi Agung nanti maaf. itu nggak apa-apa, nanti diberikan kepada dokternya atau dokter Julia nggak apa-apa merangkap sebagai PJ klinik sama PJ mutu. Oke. PJ Mutu, Mm-mm. PJ Mutu. Untuk pelayanan penunjang Pak, Mm-mm. Dokternya ada kan ada berapa, Bu? dokternya ada dua, dokter Julia dengan dokter Septina. Nah, berarti nanti pimpinannya jenengan harus membagi, harus ada yang di PJ mutu, ada yang harus di bab 3. Jadi monggo dipilih sudah yang bab 2 siapa, bab 3 siapa gitu. Baik. Oke, harus dipilih memang. Harus PJ mutunya harus dokter memang. Itu nanti banyak ada kan kalau PJ Mutu itu ada sasaran keselamatan pasien, IKP gitu itu kan harus dokter ya. Nah, itu kalau kalau salah sedikit nanti awas keliru nanti. Nggih, Sentinel gitu kan. KTC, KPC itu kan memang yang menguasai kan memang anu ya, medis ya. Itu. Baik, Nggih, dokter. jadi harus memang apa ya? Mutu itu yang paling sulit ya di klinik ya, di bab 2-nya ya. Kan makanya nilainya minimal 60% kan itu terpenuhi. Jadi memang susah untuk itu. Susah untuk apa ya memenuhinya karena memang indikator mutu nasional aja kan 4 itu kan ada kebersihan tangan kemudian APD penggunaan APD identifikasi pasien sama kepuasan kalau kepuasan sih gampang bisa bisa misalkan bagian beauticiannya atau siapa yang melakukan tapi identifikasi pasien kemudian nanti APD kemudian KKT itu kan yang bisa bertanggung jawab atau bisa mengelola itu kan memang harus yang medis, terutama dokter itu. Harus Baik, paham benar itu memang. Itu. ya Iya. baik. Mungkin dokter Julia, dokter Septina ada Oke. yang akan. Monggo dokter. Jadi nanti antar saya dengan Dokter Septina dan Bu Devi nanti yang akan mengatur ngoten nggih, Pak Nggih, Agung. yang mengatur siapa Iya. nanti yang di bab 1, siapa yang nanti di bab 2, siapa nanti yang di bab 3. Jadi memang diatur. Ya, Nggih, jadi siap. biar biar tidak double dokter. Dokter Julia nanti biar nggak double nanti takutnya dokter Julia bab 2 bab 3 karena memang bab 2 bab 3 itu juga sama-sama inti ya. Kalau di saya itu bab 2. Kalau di bab Iya. 3 itu juga paling banyak 67 elemen penilaian yang harus dinilai gitu. Jadi memang ya harus berbagi, nggak bisa semuanya jenengan gitu. Harus berbagi mana yang Iya. itu oke. Nggih. Monggo siapa yang ya, Berarti nggih, ngapunten. Berarti oke. kan untuk pengaturan untuk pengaturan itu nanti kan memang kami bertiga diskusikan nggih, Pak Nggih, Agung. pimpinan klinik beserta Ya. penanggung jawab klinik yang berhak untuk mengatur. Oh, baik, Gitu. baik. Ya, Nggih, nanti siap Pak monggo Agung. dibicarakan nanti di WA aja ke kami. Nanti bab 1 itu siapa, nanti bab 2 siapa, bab 3 siapa. Jadi nanti kita misalkan ada koreksi file dan lain sebagainya nanti bisa menghubungi siapa gitu, dokter. Iya, Ya, Oh, baik. iya. ya. Jadi biar Jadi biar memang tahu. nanti lebih Nggih. terkoordinasi dan terarah nggih, Pak Iya, Agung ya. jadi biar saya itu nggak bingung nanti saling lempar bab 1 loh kok saya ngerjakan gitu akhirnya bingung nanti saya. Itu ya masukannya enggak masukannya ke siapa juga bingung biar jadi terarah tetapi nanti setelah bab 1 jadi bab 2 jadi bab 3 jadi ya monggo dipelajari bareng-bareng karena ini kan cuma Oh, membagi membagi untuk mengerjakan ya tanggung nggih. jawabnya gitu tapi ya harus tetap sama apa ya mengerti semuanya ya bab 1 bab 2 bab Nggih, 3. artinya kan kita semua menguasai materi dan Iya, nanti penata cuman laksanaannya nggih, Pak. nggih, Ya. cuman dikasih apa ya, diberi biar nggak terlalu berat. Jadi semua tim itu harus ikut serta.
ya, baik itu beautician, non medis itu semuanya bantu ya. Apalagi kayak SK, SOP itu kan juga banyak. Jadi nanti mungkin bisa bantu ngetik ya, bantu ngetik bisa. Nah, nanti isinya itu bener enggaknya, nanti bisa koordinasi sama dokternya atau mungkin medisnya. Jadi bisa bantu ngetik ya, tata naskah. Misalkan, oh ini spasinya masih masih tidak sesuai ya, itu nanti tugasnya misalkan yang non medis atau beauticiannya kan bisa ngetik kan. Jadi biar apa saling membantu lah gitu dokter. Gitu. Jadi Ya, nggak baik Pak jadi anu, Bung. jadi biar cepet gitu. Biar Iya. cepet, biar sama-sama selesai tepat waktu. Ini kira-kira ditarget kapan dokter untuk selesainya? Kemarin sih saya dengan Bu Devi mendiskusikan wacananya mungkin awal November, begitu ya Bu Devi ya? Iya dokter. Berarti Ya, ini antara Kita gini, optimis awal November. berarti saya target nanti awal, berarti awal sampai akhir September itu dokumen harus sudah selesai. Berarti nggih? Iya, iya, iya Pak. Iya, berarti akhir Desember, akhir September itu September. dokumen harus sudah selesai karena nanti di awal Oktober ya, nanti kita akan mulai berproses untuk apa ya, eh, simulasinya berarti. Oh, jadi baik. Iya, karena nanti jenengan kalau dokumen saja nanti kalau nggak disimulasikan bingung nanti. Yang Iya, iya. ditanya apa terus tiba-tiba kaget gitu ya. Jangan lupa videonya disiapkan ya dari mulai code blue, code red sama spill kit. Iya, iya. Oh, Iya, pakai spill spreadsheet. kit, spill Iya, kit iya. itu kan untuk PPI, dokter. Iya. Iya, 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 Ya, iya. kemudian code red untuk yang pemadam, yang itu tadi APAR. Kemudian Iya, code blue untuk bab 3. Itu code blue. Jadi nanti videonya dimasukkan iya. ke masing-masing IP yang ada di masing-masing itu. Kalau saya misalkan code red ya berarti ada di APAR, pemeliharaan APAR tadi. Kemudian kalau yang spill kit berarti di bab 2 gitu. Kalau bab 3 nanti ada code blue gitu. Ya, seperti itu. Jadi memang banyak nanti yang panjenengan harus bikin video, kemudian aspak, SIDM-kesnya harus dipastikan lagi apakah sudah terisi semuanya, INM, kemudian dan lain sebagainya. Jadi nanti minggu depan kita akan membahas terkait bab 2 sama pengisian aspaknya. Ya, jadi disiapkan aspaknya, INM-nya, IKP-nya. Kita lihat apakah sudah terisi atau tidak sampai bulan ini. Karena panjenengan kalau maju November itu paling tidak apa November November kan tadi ya dokter ya. Wacananya November, Pak. Nah, kalau panjenengan maju November paling tidak sudah ada apa namanya itu dokter apa ya namanya itu ya lek ngarani itu semuanya sudah harus tersedia ya baik itu simulasi dan lain sebagainya itu harus sudah ready paling tidak. Gitu. Kemudian aspak sudah terisi 3 bulan sebelumnya ya. Kemudian INM juga gitu nggih. Kemudian kepuasan pasien itu kan juga 6 bulan ya. Setiap 6 bulan berarti yang Juni harus segera diisi di entry di aplikasi Mutu Fasiankes gitu. Nggih. Semacam kayak yang kuesioner itu ya, Iya, Pak Bung ya? kuesioner yang ada 14 atau 9 Oh, iya, iya. indikator itu dokter. Yang U1, U2, U3. Berapa Iya itu, berapa responden di sana Bu Devi? mohon maaf itu masuk di Mutu Fasiankes kan Pak ya? Iya, di Yang Mutu Fasiankes. INM ya Pak ya? Iya, INM. Itu berapa Bu Devi jumlah respondennya? Satu apa? 1 bulan berapa responden? 100 atau berapa? Kalau 100 sih enggak sampai. Itu buat ini aja kan Pak ya? Maksudnya Iya, kepuasan. apakah harus ada standarnya? Harus ada berapa? Enggak ada. Yang penting adalah panjenengan bikin misalkan ya, misalkan
Nanti panjenengan bikin standar sendiri, klinik LBC apa jemur ini ada untuk kepuasan ini 50 responden setiap bulan. Nah, 50 responden itu mana buktinya? Jadi ya formulirnya itu 50 atau pakai Google Form sebanyak 50 berarti setiap bulan gitu. Monggo pakai Google Form, mau pakai kertas, mau pakai apa, yang penting jumlahnya disepakati 50 setiap bulan, 100 setiap Setiap bulan atau 20 setiap bulan, monggo. ya, ya, Tuh. baik, Pak. Pak, maaf kalau yang Hmm, tadi saya hmm, tanya mengenai limbah. Untuk akses limbah itu kan kuncinya ada tiga, Pak. hmm, Jawab, eh, penanggung jawab klinik, penanggung hmm, jawab, terus ada yang petugas limbah. Yang untuk hmm. petugas limbahnya sendiri itu ditentukan dari mana ya? Nah, Pak, yang biasa ngangkut di situ siapa, Dok? Bu Devi. Biasanya ngangkut ke TPS maksudnya. Ke Kolkas. Oh ya, ke TPS-nya Hmm, itu hmm, biasanya sih beautician bisa. hmm. Gitu. Kan harus satu ditunjuk, monggo nanti ditunjuk dulu. Dari beautician nggak apa-apa ya, dari Ya, terapis. di SK kan. Oh iya, baik. Jadi nanti beauticiannya itu nanti berarti juga harus belajar spill kit lo ya. Oh iya, Mm. Jadi nanti yang ditunjuk sebagai pengangkut itu berarti harus bisa spill kit. spill kit. Oh Mm. iya. Pak, itu jangan Itu lupa nanti itu difoto juga ya. di video juga ya. Iya, di video sama pakai APD lengkap level 2. Ya, versi level 2 itu yang pakai headcap, masker, kacamata Google, sepatu itu semua wis kayak astronot itu ya. Oh, Iya, terus jangan lupa oke. jangan sampai ada plastiknya dimasukkan ke kulkas. Ya, itu Bungkusnya itu itu ya. maksudnya dimasukin ke safety box-nya ya, Pak. Iya, bungkusnya kan jangan ditaruh situ ya. Biasanya bungkusnya dimasukkan juga ya. Sak bungkus-bungkusnya barang. Sebungkus ya melepuh. Ya, Nah, bungkusnya kan selama ini kita spet sama jarum. iya, kadang ada bungkusnya kadang dimasukkan satu. Iya, Padahal itu kan bukan ya. iya, iya, siap. Jadi hanya sepet kayak gitu-gitu. Kalau yang itu nggak termasuk ya. Itu. Kemudian jangan lupa warnanya kuning ya Bu Devi. Iya, sudah. Kreseknya ya. Ya, Kreseknya betul. itu. Kemudian nanti jangan lupa untuk kursi roda disediakan di depan ya. Jadi, Kursi maaf, bukan di tempat tindakan ya, ruang tindakan, bukan bukan di di depan di dekat. tempat general consent yang awal. Pintu masuk di resepsionis. Baik. Taruh di situ ya. Terus nanti kalau misalkan ada pasien atau klien ya mungkin yang terlihat misalkan ada ibu hamil ya mungkin ya membutuhkan kursi roda jadi bisa langsung pakai kursi roda itu gitu loh. Mungkin jalannya mungkin agak agak apa ya agak sempoyongan itu bisa dipakaikan kursi roda itu jadi gitu nggih. Kan ada kursi prioritas juga kan nggih. Oh, iya. Ya, itu nanti juga dipersiapkan kursi prioritas untuk ibu hamil ataupun lansia ya. Tapi kalau kursi prioritas itu kan masuk ke bab 3 gitu ya. Mm. Iya, baik. Nanti kalau itu nanti kita bahas di bab 2 gitu, Bu. Gitu. Jadi disiapkan dulu, nggak apa-apa dokumennya nanti diserahkan ke saya dulu, nanti biar saya koreksi, saya beri Ya. tanda centang-centang apa gitu ya, kurang apa gitu nanti segera direvisi agar targetnya jenengan itu bisa segera terpenuhi gitu nggih. Timnya ke satu tim ada berapa orang, Bu? Kita bicarakan lagi ya, Pak ya, untuk Iya, nanti konsumen. dibagi rata wis. Jadi semuanya ikut Ya. ya, Bu. Jadi dibagi habis. Oke. Nggih, baik Pak Dibagi Agung. habis semuanya karyawan. Jadi jangan sampai ada yang nggak kebagian. Entah itu bab 1, entah itu bab 2, entah itu bab 3. Tuh, jadi Baik. semuanya berperan ya. Karena nanti yang dinilai bukan nilai individu ya. Jadi nilainya tim. Kita lihat tim, kerjasama tim ya.
misal iki ya, ada yang nggak bisa jawab tuh di bab 1. Misalkan terkait struktur organisasi. Siapa sih PJ PPI-nya gitu ya. Jenenge gugup ya, grogi, hilang semua. Jenenge sopo lali. Ya. Nah, jadi temennya ada yang handle di sebelah ya. Oke. Tuh. Jadi jangan sampai grogi ya, jangan sampai misalnya grogi itu ada yang menghandle di sebelahnya gitu nggih. Jadi tetap semangat aja gitu. Siap, Bapak. Nah, tetap semangat Bu Devi. Jadi nanti tetap semangat, tetap jaga kekompakan aja sih gitu. Insya Allah bisa kok. Hadir. Nggih. Mungkin itu saja ya Bu. Nanti kita lanjut ke Nggih, Pak. WA, nggak apa-apa nanti panjenengan WA-WA-an aja. Insya Allah bisa kok nggih, dengan target itu. Yang penting adalah kekompakan aja sih gitu ya. Bisa kok kalau misalkan dibagi bab misalkan 1.1 ini ke sini, 1.2 ini, 1.3 ini, 1.4 ini. Kan sudah ada dari LBC pusat kan formatnya. Jadi tinggal nanti diketik ulang gitu. Karena kalau dari pusat itu kan kadang ketikannya tulisannya Times New Roman tapi kalau dilihat lagi itu ketikannya Arial ternyata. Jadi diperhatikan lagi nggih. Jadi Baik. tulisannya itu kadang hurufnya itu Arial, tetapi di tulisan di tata naskahnya jenengan itu Times New Roman. Jadi nanti diperhatikan itu nggih. Itu. Contoh dari pusat biasanya kemarin tuh Arial kalau nggak salah tulisannya, tapi di tata naskahnya pusat tulisannya Times New Roman. Makanya saya kemarin tanya, ini nggak salah tak tulisannya, soalnya kayaknya ini Arial gitu. Kemudian ternyata benar, nggak sama dengan yang di tata naskah. Gitu ya, jadi nanti tinggal direvisi aja sih, itu tinggal menyesuaikan yang itu. Jadi kalau Arial ya Arial semuanya, kalau Times New Roman, jadi tata naskahnya dulu yang dibikin gitu. Dokter Alfi sudah anu nggih, sudah mulai dokumen belum? Baru penjelasan sih kalau untuk Iya, dokumen. karena Dokter Alfi nggak bisa gerak kalau tata naskahnya belum selesai. Oh gitu. Ya, jadi tata naskah yang dari saya itu harus selesai dulu. Jadi nanti monggo dikonsulkan dulu tata naskahnya biar semuanya bisa gerak. Ya, Baik, karena baik, tata Pak. naskah itu jadi pedomannya untuk bab 1, bab 2, bab 3. Jadi Dokter Alfi nggak bisa gerak kalau bab 1 tata naskahnya belum jadi. Gitu. Jadi pedoman bikin SK, SOP, spasinya berapa itu harus jadi dulu. Mm. Baru kalau itu sudah jadi semuanya bisa mudah gitu. Oh, ya. Bikin SK Baik. tulisannya kayak apa, SOP kayak apa dan lain sebagainya gitu. Hmm. Gitu. Tetap semangat Bu, tetap jaga kekompakan WA saja nggih nanti nggih. Semoga bisa ketemu nggih. Itu. Nggih, Pak, J, Agung. J ini saya masih ini tadi teman-teman apa mulai masuk karantina lagi. Oh, nggih, Iya, nggih, ini Pak di Agung. Semoga Tandes. lancar, Pak. Mohon maaf Ini juga enggak apa-apa, menyempatkan Bu, enggak apa-apa. waktunya. Tetap semangat yang penting gitu, tetap jaga kekompakan supaya dan jangan lupa jaga kesehatan. Biasanya stres karena saat Iya, akreditasi. Itu ya. demam panggung, Pak. Iya, biasanya kan sebenarnya sih sudah tahu ilmunya, cuman karena menulis biasanya ya, kan karena akreditasi kan nulis ya. Itu mungkin Iya, sesuatu hal yang awam ya Mas ya, enggak terbiasa gitu loh. Itu ya. iya karena nyun sewu, kalau seperti seperti kami dokter ini kan kebanyakan memang kan kita lebih ke dokter fungsional. Iya, Nah, bener. kemudian kalau kita sekarang di apa namanya dikondisikan ya karena sesuai aturan kita Iya, dikondisikan sekarang ke struktural itu kan jadi peralihannya memang agak sulit ya awal-awal gitu ya iya Pak. bener. Bener Bu, makanya nanti ada seperti jenengan dokter, nanti ada yang menghandle Iya, ketikannya jenengan itu. Misalkan jenengan isinya, nanti yang ini siapa gitu dokter. iya Satu. baik. Jadi isinya tetap jenengan, tapi jenengan nanti tinggal mengawasi, oh ini diganti ini, oh ini diganti ini gitu. Makanya Iya, perlu ada yang bab 1 itu ada yang bisa ngetik, bisa ngedit, ya bisa ngatur tulisan gitu. Jadi nanti ada yang bikin, misalkan misalkan dia medis ya, kemudian dia ngetik set gitu ya. Kadang kan nggak diatur tuh tulisan tuh ya. Pokoknya ngetik kan biasanya. Nah itu nanti iya, ada yang iya. ngatur di bab 1 itu siapa, bab 2 siapa, bab 3 siapa. Jadi nanti saling kerjasama di situ. Gitu. Nanti pas akreditasi misalkan ada revisi, ya timnya itu nanti yang revisi. Bab 1 ayo kan ada yang bagian
mengkoordinir, berkoordinir. Jadi itu nanti biar cepet gitu. Jadi nggak bingung lagi nanti gitu. Makanya biar sama-sama enak ya bab 1 siapa yang tanggung jawab, bab 2 siapa, bab 3 siapa gitu nanti. Yang tukang ketiknya siapa, yang tukang editnya siapa gitu. Tuh, jadi tetap Ya, kerjasama sih semuanya. Makanya ini akreditasi kerjasama tim, bukan kerja Bu Devi, bukan kerjanya Bu Dokter Septina, Dokter Julia, bukan. Semuanya tim punya kontribusi ya, semuanya. Nggak pas karena saya mungkin beautician, saya nggak akan itu. Nah, tetap semuanya harus sama-sama, bareng-bareng gitu. nggih, Pak. Tetap semangat, nggih. Nanti Nggih, kita ketemu Pak. lagi di Zoom berikutnya. Jangan lupa tata naskahnya disusun dulu, nggih. Nanti kita Nggih, siap, koreksi Pak. bersama. Nanti bisa WA ya. Mungkin itu saja Nggih, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan yang mungkin dari tutur kata dan perbuatan kami. Terima kasih kepada Bu Devi, Dokter Julia, Dokter Septina, beserta tim, nggih. Selamat nggih. malam. Salam sejahtera untuk kita Selamat semua. malam. Ya, Nggih, Pak terima Oke. kasih Agung. banyak Pak Assalamualaikum, Agung. Terima mohon kasih, Pak izin. Agung. Oke, Ya, undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke.